Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah wa Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Sahabat-sahabat surgaku, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah insyaallah, Allahumma amin. Allah yang mempertemukan kita di sini di sarana dakwah kita bersama di ProU Media untuk gagasan dan cita-cita, maka kita bersyukur kepada Allah atas anugerah rizki yang luar biasa yang tidak hanya berupa materi. Sampai ada sebuah nasihat begini: cintailah tempatmu bekerja, mungkin tidak membuatmu kaya raya, tapi minimal untuk bertahan hidup atau mendapatkan kemuliaan. Nah ini, maka ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh kita menyeriusi setiap ikhtiar kita dalam mencari rezeki, dalam meningkatkan pemahaman, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena tidak semua orang seberuntung dengan kita. Tidak sebanyak orang, tidak banyak yang beruntung seperti kita. Banyak orang yang mungkin masih mungkin sakit, mungkin dalam kesulitan, dalam kesusahan, tidak punya pekerjaan, tidak punya komunitas. Nah maka kalau kita niatkan seluruh yang kita kerjakan sebagai sarana ibadah, sebagai sarana dakwah, kalau kita ibadah maka seluruh rangkaiannya kullu ma'rufin shadaqah. Setiap apa yang kita kerjakan sejak bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai nanti kita berangkat menuju ke pembaringan, bismika Allahumma ahya wa amut, itu semuanya ibadah. Dan manakala yang kita kerjakan itu kita niatkan untuk menginspirasi banyak orang, untuk mengajak orang kepada kebaikan, maka semuanya itu bernilai mendapatkan pahala, yakni mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Saya sebagai penulis, salah satu motivasinya ya ibadah dan dakwah. Nah teman-teman di bagian apapun, ada yang redaksi, ada yang marketing, ada yang di bagian transaksi, di bagian keuangan, di bagian packing, semuanya itu tidak ada yang lepas dari nilai-nilai ibadah dan dakwah. Itu makanya meskipun dalam tanda kutip pekerjaan kita nggak kelihatan, nggak viral, nggak tampil di media, tetapi ternyata apa yang kita lakukan juga tidak ada yang hilang di sisi Allah. Nah ini yang makanya saya terus menghibur, memotivasikan, menghibur diri sendiri. Bagaimana seperti kata Abah Fani, tidak harus terkenal, tidak harus viral ya. Yang penting kita memberikan manfaat. Nah itulah makanya mari kita niatkan seperti itu. Demikian juga setiap apa yang kita kerjakan, kata Kanjeng Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, maka sungguh dia telah ikut berjuang. Coba kalau dari usaha ikhtiar kita sebagian itu menginspirasi hati, menginspirasi jiwa, mengajak orang kepada hidayah, kemudian sebagiannya kita infakkan di jalan dakwah untuk membantu pembebasan negeri Palestina agar merdeka dan sebagainya, maka Masya Allah, semakin kita mempunyai banyak
kalau bahasa anak sekarang itu point of view, cara pandang terhadap apa yang kita kerjakan, semakin banyak alasan mengapa kita bekerja bersama di sini, bekerja sama dan bekerja bersama ya. Bekerja sama kalau dalam Al-Quran tadi dalam surat As-Saff-nya innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya bersop-sop yang rapi sebagaimana bangunan yang tersusun kokoh. Nah, kalau kita bekerja sama dan bekerja bersama dalam konteks kita berukhuwah, kita beribadah, kita berdakwah, Masya Allah, ini makanya sebuah syukur yang luar biasa pahalanya, sebagaimana orang yang mengamalkan buku itu, yang menerapkan buku, yang berjuang untuk Islam, berjuang untuk dakwah, berjuang untuk Palestina. Ini makanya teman-teman sekalian, mari kita menghibur dengan rasa syukur seperti pepatah sekarang Mbak Yun ya, ubur-ubur ikan lele ya. Banyak bersyukur leh ya. Ini makanya kita bersyukur. Sekali lagi saya juga bersyukur dipertemukan oleh Allah dengan Pro You Media, dengan Masjid Joko Karyan sejak tahun 2004. Saat itu menulis buku Dahsyatnya Doa Coy ya, dan saat itu ya jelang-jelang Ramadan, karena roadshow-nya atau bedah bukunya bulan Ramadan di saat itu kalau nggak salah di Balai Kota Yogyakarta. Nah, ini maka itu baru syukur ya, syukur kita kepada Allah sungguh sudah luar biasa. Syukur inilah yang kemudian menginspirasi kita untuk kita melakukan yang terbaik, menemukan potensi apapun ya, potensinya yang ada di media sosial, yang ada di HP, yang ada di rumah, yang ada di lingkungannya, kemudian mendasarkan potensi, meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Jangan sampai Pro You yang dulu menjadi leader dalam marketing, leader dalam ide, gagasan, leader dalam layout, leader dalam berbagai hal, dalam banyak hal lah, leader dalam penyajian, leader dalam bedah buku, ini kemudian menjadi tidak muncul lagi ya. Makanya tugas kita adalah mensyukuri potensi dengan cara kita mendasarkannya, meningkatkan kapasitas. Kata pepatah, kalau kita meningkat kapasitas, insya Allah akan meningkat isi tas ya, saya ingat ya. Jadi kalau kita meningkat kapasitas, meningkat kemampuan, meningkat keahlian, meningkat keterampilan, meningkat skill kita, maka akan menambah isi tas. Nah, ini baru syukur ini sudah luar biasa ya. Potensi yang ada di Pro You Media ini sungguh banyak sekali yang perlu kita temukan, kemudian dasarkan. Nah, yang berikutnya, manfaatkan kesempatan kita yang masih hidup di dunia ini untuk melanjutkan tugas-tugas amanah dakwah sebagaimana sudah dirintis oleh Abah Fani, Allahu yarham. Maka saya antusias sekali kalau harus hadir ke Pro You Media, ada acara apa, apalagi ketika diajak Pak Sol ini ya, syukuran, makan-makan karena bukunya bestseller, alhamdulillah. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa itu. Maka syukur itu sesungguhnya bukan sekedar syukur itu bukan. Syukur itu bagaimana kita menggunakan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah untuk kemudian menjadi rezeki. Nah, ini sehingga rezeki kita itu tidak hanya materi, rezekinya ketenangan, kebahagiaan, persaudaraan, rezekinya adalah keguyup rukunan, kemudian rezekinya gara-gara kerja di Pro You jadi iso ngisi kultum, ngisi ceramah, jadi iso berbanyak hal, jadi banyak keterampilan, banyak sosialisasi, silaturahmi dan sebagainya. Nah, ini rezeki yang sungguh merupakan hasil dari rasa syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya sampaikan, teman-teman saya bisa banyak hal, bisa nulis semakin baik, bisa public speaking, bisa punya banyak keterampilan life skill, soft skill. Itu karena apa? Karena difasilitasi oleh Pro You Media. Maka saya sangat-sangat aslinya ya, sangat berhutang dengan Pro You Media yang investasi ke saya itu sungguh luar biasa. Bukan hanya kaos ya. Jadi semuanya, ada tas, ada kaos, ada ransel, ada ya semuanya itu. Makanya dan kebaikan itu sehingga bahasa Jawanya lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Ini yang pertama, syukur kita. Yang kedua, teman-teman sekalian,
Ini termasuk pesan spiritual. Apapun yang menjadi cita-cita kita, sholawatin aja. Jadi perbanyak sholawat maka rezeki akan didapat. Perbanyak sholawat maka nanti cita-cita akan kita raih dengan tepat. Masalah cepat atau tidak itu terserah Allah ya. Jadi kita raih dengan tepat pada saatnya. Maka sholawatin aja. Kita banyak bersolawat ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya. Jadi sholawat ini apalagi hari Jumat, nanti ada waktu yang mustajabah antara adzan dan iqamat, ada waktu yang mustajabah antara asar sampai maghrib. Ini orang yang cerdas, kata Ustadz Dr. Haji Mu'inuddinillah Basri MA, adalah orang yang memahami limit waktu. Nah, saat kita bekerja bisa bersolawat kok. Jadi solawat itu tidak kemudian membuat orang kayak cuma duduk solawatan, enggak. Justru sambil bekerja solawatin aja, sambil nyapu, sambil packing, sambil ngetik, sambil desain, sambil layout, sambil ngedit semuanya. Nah, saya sambil perjalanan, ya itu solawat. Nah, ini penting teman-teman. Kalau saya prinsipnya jangan pernah meremehkan hal-hal kecil itu, karena kita tidak tahu mana yang akan mengantarkan kita kepada surga. Jangan meremehkan sekecil apapun amal, karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah yang menjadi pintu surga. Nah, selanjutnya kunci yang ingin saya garis bawahi selain syukur, sholawat, nah ini bagaimana kita bekerja itu sambil meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini jadi rezeki tertinggi adalah ketakwaan, mulai dari rezekinya orang yang berusaha ya, rezekinya makhluk, rezekinya orang berusaha, rezekinya orang bersyukur. Nah, yang tertinggi itu rezekinya orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, saya pernah dicurhati oleh anak saya Pak Ribi, aku kok penjualannya menurun apa ya? Ya mungkin kurang ikhtiar langit. Iya ya ini. Jadi ikhtiar langit meningkatkan keimanan ketakwaan untuk kita memasrahkan seluruh aktivitas urusan kepada Allah, sehingga Allah yang nanti akan mendatangkan rezekinya. Bukan kita memaksakan kehendak sama Allah, bukan ya. Tapi Allah yang nanti akan menentukan rezeki yang untuk kita setelah kita berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi takwa dan tawakal itu menjadi satu kesatuan. Setelah kita bertakwa dengan keimanan ketakwaan kita, dengan seluruh potensi spiritual kita, kemudian baru kita bertawakal. Ada kaidah yang menarik ya. Rezeki seorang berupa sabar, keyakinan, keteguhan itu jauh lebih besar daripada rezeki berupa harta dan fisik. Rezeki tersebut merupakan buah langsung dari ketakwaan. Karena itu sibukkanlah diri Anda dengan melakukan ketakwaan yang akan melindungi diri dengan ketaatan kepada Allah dari hukumannya, dan menjaga diri dari hal yang mendatangkan hukuman apabila mengerjakan perkara yang dilarang. Masya Allah. Dan terakhir, jangan sampai kita galau terhadap rezeki yang akan terjadi nanti. Kata Sufyan bin Uyainah bahwa orang-orang yang ragu dalam urusan rezeki dan berbicara kepada orang yang terdesak kebutuhan, beliau mengatakan, pikiranmu tentang rezeki esok hari itu dicatat sebagai satu dosa bagimu. Jadi kalau kita mengkhawatirkan rezeki kita itu dosa, maka yakinlah kepada Allah. Tadi sudah kita berkata, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Insyaallah semoga ini menjadi energi yang menyalakan iman dan takwa kita. Pro-You Media akan terus terdepan dalam kebaikan, mengajak dalam kemaslahatan, menebarkan rahmat bagi semesta alam. Allahumma amin. Spirit Pro-You, 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 Pro-You. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Saya Solikin Abu Izzuddin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.